warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Melania Sukma dengan NIM 180810201039 dari kelas Manajemen Keuangan Internasional B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan bagaimana sih cara mengukur dan juga bagaimana cara mengelola eksposur ekonomi dari sebuah perusahaan itu. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasan berikut. Menurut Jeff Madura tahun 2015, eksposur ekonomi di sini merupakan sejauh mana present value dari arus kas masa depan perusahaan dipengaruhi oleh nilai tukar. Artinya, setiap adanya pergerakan kurs, maka di sini akan berpengaruh langsung pada pendapatan, pengeluaran, serta secara otomatis juga berpengaruh pada aliran kas dari perusahaan tersebut. Namun yang perlu diketahui di sini, pengaruh nilai tukar terhadap arus kas perusahaan itu tidak selalu dipengaruhi oleh transaksi valuta. Terdapat sejumlah variabel-variabel umum yang dapat mempengaruhi arus kas keluar dan juga arus kas masuk dari perusahaan itu. Contohnya seperti adanya apresiasi dan juga adanya depresiasi dari mata uang yang bersangkutan. Oleh karena itu, dampak dari eksposur ekonomi di sini sebenarnya tergantung dari seberapa lama atau seberapa panjang waktu yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara kerja dari eksposur ekonomi. Nah, untuk lebih memahami konsep dari cara kerja ini, akan saya ambilkan contoh sederhana sebagai berikut. Misalkan ada sebuah perusahaan yang memiliki 60% pendapatannya itu berasal dari pasar Amerika Serikat, yang mana perusahaan atau manajemen dari perusahaan tersebut itu memiliki prediksi akan terjadi depresiasi selama 2 tahun secara bertahap sebesar 1,5% per tahunnya. Nah, depresiasi di sini tuh berarti produk yang dihasilkan dari perusahaan di situ akan lebih banyak laku di pasar luar negeri karena harganya yang lebih murah. Otomatis di sini perusahaan akan mengambil kebijakan atau mengambil langkah untuk terus meningkatkan penjualannya selama 2 tahun ke depan. Selain itu, perusahaan juga menargetkan adanya pertumbuhan penjualan yang tinggi, katakanlah 15% per tahun. Nah, untuk menunjang adanya peningkatan penjualan di sini, perusahaan mengambil strategi untuk meningkatkan produksinya dengan membeli mesin-mesin baru, dengan mengambil pinjaman dari bank domestik, dan dengan cara-cara yang lain. Namun yang terjadi malah sebaliknya, prediksi dari perusahaan tersebut itu salah. Bukannya depresiasi yang terjadi, tetapi malah adanya penguatan nilai rupiah atau apresiasi. Nah, hal ini menyebabkan harga dari produk perusahaan tersebut itu lebih mahal di pasar Amerika Serikat. Akibatnya penjualan dari perusahaan tersebut menurun secara drastis. Nah, apresiasi di sini menyebabkan masalah bagi arus kas perusahaan tersebut karena seperti yang kita tahu bahwasanya 60% pendapatan dari perusahaan tersebut diperoleh dari pasar Amerika Serikat. Sedangkan pada saat yang sama perusahaan juga masih harus membayar bunga rutinan pinjaman dari bank. Nah, pada akhirnya adanya apresiasi di sini berdampak negatif pada profitabilitas dan juga arus kas perusahaan karena arus kas perusahaan itu menjadi semakin memburuk dan membuat valuasi nilai perusahaan tersebut menjadi jatuh. Nah, selain dari contoh kasus sederhana yang baru saja saya sebutkan, perlu diketahui juga bahwasanya eksposur ekonomi di sini tuh memiliki korelasi positif dengan fluktuasi mata uang, di mana semakin tinggi volatilitas mata uang asing, maka semakin tinggi pula eksposur ekonomi dan ketidakpastiannya. Begitu juga sebaliknya, ketika volatilitas mata uang itu rendah, maka eksposur ekonomi juga akan semakin rendah. Nah, jika dibandingkan dengan perusahaan domestik, perusahaan multinasional di sini memiliki tingkat eksposur ekonomi yang lebih besar karena sebagian besar transaksi mereka itu melibatkan sejumlah mata uang asing. Begitu juga dengan perusahaan yang berorientasi pada ekspor. Tentu saja mereka banyak melibatkan mata uang asing dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari. Lalu jika dibandingkan dengan eksposur transaksi dan juga eksposur akuntansi, eksposur ekonomi di sini tuh sifatnya lebih sulit diukur secara tepat. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk bisa mengelola eksposur ekonomi ini agar dampak yang diterima nantinya oleh perusahaan akan lebih seimbang. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan terkait dengan bagaimana cara memitigasi atau mengelola eksposur ekonomi. Nah, di sini terdapat dua
strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan multinasional dalam memitigasi adanya eksposur ekonomi. Yang pertama yaitu strategi operasional dan yang kedua yaitu strategi mitigasi risiko mata uang. Yang pertama yaitu strategi operasional, di mana strategi operasional di sini itu merupakan strategi mitigasi eksposur ekonomi yang melibatkan diversifikasi fasilitas produksi, sumber pembiayaan, dan pasar produk akhir. Sehingga dengan begitu efek perubahan nilai tukar dapat saling mengimbangi arus kas perusahaan sampai taraf tertentu jika melibatkan beberapa mata uang yang berbeda. Strategi operasional di sini terdiri dari beberapa cara. Yang pertama dengan mendiversifikasikan pasokan dan operasi. Contohnya saja seperti bahan baku. Nah, perusahaan multinasional yang bahan baku utamanya itu diperoleh dari bahan baku impor seharusnya memiliki pemasok alternatif. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan jika sewaktu-waktu terjadi depresiasi atau pelemahan nilai tukar, perusahaan tidak perlu lagi merasa khawatir karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, adanya depresiasi atau pelemahan nilai tukar di sini akan membuat harga barang-barang impor di dalam negeri menjadi lebih mahal. Secara otomatis perusahaan juga harus membayar bahan baku tadi dengan harga yang lebih mahal pula. Nah, jika perusahaan hanya bergantung pada bahan baku impor saja, dikhawatirkan perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena dia harus membayar bahan baku dengan harga yang lebih mahal, sedangkan harga jualnya itu tetap, sehingga perusahaan tidak bisa menutupi biaya produksi yang tinggi tadi. Nah, akan tetapi jika perusahaan memiliki pemasok alternatif, perusahaan akan terhindar dari adanya kerugian tersebut. Selain bahan baku, hal yang sama juga berlaku bagi fasilitas produksi yang lainnya. Nah, diversifikasi pasokan dan operasi di sini juga dapat dilakukan dengan cara melakukan bauran input, sama halnya seperti yang dilakukan oleh produsen di Jepang. Guna mengantisipasi adanya penguatan yen, mereka melakukan outsourcing, yakni dengan cara mendapatkan input dari luar negara Jepang. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh negara Korea Selatan dan juga Taiwan, di mana dua negara tersebut merupakan negara yang mata uangnya berkaitan erat dengan dolar Amerika Serikat. Selain itu, diversifikasi pasokan dan operasi juga dapat dilakukan dengan mengalokasikan produksi bagi beberapa pabrik, meningkatkan produksi di negara yang mata uangnya itu mengalami depresiasi dan sebaliknya. Selain dengan menggunakan dua strategi yang telah saya sebutkan tadi, diversifikasi pasokan dan operasi di sini juga dapat dilakukan dengan cara mendiversifikasi sumber pendapatan. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan menjual produknya di beberapa negara. Karena jika perusahaan itu menjual produknya di beberapa negara, secara otomatis perusahaan tersebut akan memperoleh penghasilan dalam mata uang yang berbeda. Hal ini terkait dengan strategi pemasaran yang meliputi seleksi dan segmentasi pasar, strategi harga, strategi promosi, dan produk yang mencakup pengenalan produk baru. Dengan demikian, hal tersebut akan membantu perusahaan dalam mengurangi eksposur risiko di satu mata uang tertentu. Strategi operasional yang kedua dapat dilakukan perusahaan dengan cara mengakses pembiayaan dalam mata uang yang berbeda. Nah, strategi ini tuh berkaitan dengan cara perusahaan dalam memperoleh atau mendapatkan sumber pembiayaan dari satu atau lebih pasar uang dan pasar modal. Misalnya saja bagi perusahaan yang sering kali meminjam dana dari luar negeri. Nah, alangkah lebih baik jika perusahaan tersebut itu mendiversifikasikan sumber pendanaan mereka. Jadi tidak hanya bergantung pada satu mata uang saja, tapi mereka lebih baik meminjam dana itu dalam mata uang yang berbeda untuk dijadikan sumber pendanaan mereka, sehingga efek fluktuasi mata uang terhadap pendapatan dan arus kas perusahaan itu dapat mengimbangi efeknya bagi pembayaran bunga. Jadi itu tadi merupakan strategi operasional yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam memitigasi eksposur ekonomi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan strategi yang kedua, yakni strategi mitigasi risiko mata uang. Strategi mitigasi risiko mata uang ini memiliki beberapa alternatif, di mana perusahaan multinasional dapat mencocokkan arus kas masuk dengan arus kas
keluar perusahaan dalam mata uang yang sama. Misalnya saja jika ada perusahaan Indonesia yang memiliki pendapatan signifikan dalam dolar Amerika Serikat, maka perusahaan tersebut dapat mengimbangi dengan cara juga meminjam dana dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Mengapa demikian? Karena jika suatu saat rupiah itu terapresiasi, maka penjualan perusahaan tersebut akan menurun. Hal ini dikarenakan harga barang di pasar Amerika Serikat akan cenderung lebih mahal. Nah, di sisi lain, apresiasi di sini akan membuat pinjaman dalam dolar Amerika Serikat itu bunganya menjadi lebih rendah, sehingga hal ini dapat lebih menyeimbangkan arus kas masuk dan juga arus kas keluar perusahaan. Nah, berikutnya perusahaan juga dapat mengambil swap mata uang dan secara efektif meminjam mata uang satu sama lain dalam jangka waktu tertentu itu juga dapat menyeimbangkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Berikutnya saya akan menjelaskan materi terkait dengan bagaimana cara mengukur eksposur ekonomi dalam sebuah perusahaan. Jadi terdapat dua cara atau dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur eksposur ekonomi ini. Yang pertama dengan menggunakan analisis sensitivitas laba terhadap nilai tukar, dan yang kedua dengan menggunakan analisis sensitivitas arus kas terhadap nilai tukar. Yang pertama yaitu analisis sensitivitas laba terhadap nilai tukar. Nah, menurut Jeff Madura dalam bukunya tahun 2000 halaman 290 menjelaskan bahwasanya salah satu pengukuran eksposur ekonomi dalam sebuah multinational corporation ini dapat dilakukan dengan cara mengklasifikasikan ke dalam item-item yang berbeda dan laporan laba rugi. Kemudian secara subjektif dilakukan prediksi dari tiap item laporan laba rugi berbasis nilai tukar hasil peramalan. Selanjutnya, skenario nilai tukar yang lain bisa dipertimbangkan dan peramalan atas item-item laporan laba rugi tersebut dapat direvisi. Nah, dengan mereview bagaimana laba dalam laporan laba rugi berubah sebagai reaksi terhadap skenario-skenario nilai tukar yang berlainan, perusahaan dapat menilai pengaruh dari pergerakan valuta atas laba dan arus kas. Jika biaya dan perusahaan terkena dampak yang besarnya sama, maka perusahaan tidak lagi perlu khawatir akan dampak dari adanya pergerakan nilai tukar ini. Nah, selanjutnya menurut Madura tahun 2000, metode lain yang dapat digunakan untuk menilai ataupun mengukur eksposur ekonomi dalam sebuah perusahaan terhadap fluktuasi valuta adalah dengan menggunakan sensitivitas arus kas terhadap nilai tukar, yakni dengan cara meregresikan data-data arus kas dan nilai tukar historis. Menurut Jeff Madura tahun 2000, sejumlah peneliti termasuk Adler dan juga Dumas menyarankan penggunaan analisis regresi untuk tujuan ini, yakni dengan menggunakan pergerakan harga saham sebagai variabel independennya. Nah, dengan menggunakan analisis regresi di sini dapat menjelaskan seberapa tingkat sensitivitas nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan harga saham terhadap pergerakan nilai tukar. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait bagaimana cara perusahaan multinasional mengukur dan juga mengelola eksposur ekonomi. Dengan adanya manajemen pengelolaan eksposur ekonomi yang baik, diharapkan perusahaan multinasional di sini dapat lebih mengantisipasi adanya fluktuasi nilai tukar yang tidak terduga terhadap arus kas masa depan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan multinasional untuk menjaga kestabilan arus kas masa depan perusahaan kedepannya dapat lebih tercapai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.